saya akan menjelaskan terkait dengan materi Assessment Center. Yang temanya hari ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip di dalam Assessment Center ya. Oke, mudah-mudahan rekaman ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempelajari Assessment Center terkait dengan apa yang dipelajari di kampus maupun nanti kalian bisa aplikasikan di kerja ya. Oke, pertama mesti dikenali oleh teman-teman adalah bahwa isu yang terjadi di sumber daya manusia adalah bagaimana kita mencoba melakukan satu strategi berdasarkan visi dan misi dari organisasi tersebut, gitu ya. Di mana fokus dalam pengelolaan SDM adalah bagaimana sih kita bisa meningkatkan kemampuan siapa ya orangnya, gitu kan. Kita mau bahwa SDM kita tuh punya kemampuan yang profesional dan kompeten jelas ya. Oke, nah kita lihat apa sih yang disebut dengan karakteristik assessment center. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya melakukan assessment center atau saya sudah berkecimpung di bidangnya. Nah, tapi sebenarnya dia belum melakukan metode yang disebut dengan assessment center ya. Sehingga kita bisa katakan metode tersebut adalah assessment center kalau dimensi-dimensi yang diukur itu terkait dengan job yang memang ditargetkan. Gitu ya, jadi nggak asal aja, nggak semua sama untuk semua pekerjaan, tapi dimensi yang ditetapkan itu sesuai dengan pekerjaannya memang apa gitu. Nah, kemudian juga exercise-nya atau latihan-latihan yang diberikan itu terdiri dari beberapa exercise ya, no single. Peserta dalam kegiatan assessment center dalam satu grup itu mulai dari 6 sampai 8 orang ya, nggak boleh banyak-banyak. Kalau psikotes kita bisa langsung 100 orang, nah kalau assessment center itu nggak bisa. Dimana satu asesor itu maksimal melakukan observasi, melakukan wawancara, dan membuat laporan terkait dari 2 kandidat aja. Jadi nggak bisa tuh satu asesor langsung megang 8. Itu enggak ya. Jadi hanya 2 aja. Karena apa? Karena keterbatasan kemampuan asesor untuk bisa memperhatikan si peserta gitu ya. Oke, nah siapa yang bisa menjadi asesor? Asesor itu berarti adalah orang yang memang sudah bertugas sebagai asesor karena dia sudah mengikuti pelatihan, atau juga selain dia sudah mengikuti pelatihan, dia adalah atasan dari orang yang kita assess. Sehingga atasannya minimal memiliki jabatan 1 level di atas target jabatan ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses untuk jabatan manajer, berarti yang menjadi asesornya adalah harus di atas manajer. Jadi nggak bisa hanya staff gitu. Nah, untuk kandidat, pelaksanaan assessment center itu bisa 1 sampai 2 hari, itu tergantung kompleksitas dan level target job. Biasanya semakin tinggi target jobnya atau kompleksitas kompetensi yang ingin diukur, maka pelaksanaan assessment center itu menjadi lebih lama ya. Nah, setelah pelaksanaan assessment center, tugas asesor tuh nggak berhenti di situ. Dari 2 hari pelaksanaan misalnya atau 1 hari pelaksanaan, kemudian asesor bertugas untuk menyalin semua catatan verbatimnya dan mempersiapkan catatan klasifikasi untuk digunakan di dalam sesi meeting gitu ya, meeting dengan teman-teman sesama asesor dalam satu grup itu. Selanjutnya membuat laporan, jadi panjang prosesnya gitu ya. Jadi bisa satu kegiatan assessment itu bisa memakan waktu 1 minggu gitu ya, 1 minggu untuk pelaksanaannya, persiapan meeting, pengklasifikasian, meetingnya, dan membuat laporannya ya. Oke, kemudian ya ada juga yang melakukan saya assessment, padahal ternyata itu hanya panel interview, itu nggak bisa kita bilang assessment center. Atau mungkin interviewnya hanya sekuen, itu juga nggak bisa. Atau hanya dia melakukan psikotes, itu nggak bisa disebut dengan assessment. Atau hanya psikotes dan LGD, itu juga bukan assessment center. Gitu ya. Atau misalnya ternyata petugas yang sebagai asesornya itu 1 orang, itu nggak bisa dibilang juga assessment. Kemudian tanpa rapat, tanpa meeting, tanpa polling data, itu juga nggak bisa. Jadi kita harus hati-hati apa yang disebut dengan assessment center ya. Oke, kemudian kalau misalnya pengukurannya menggunakan computerized in basket, jadi pilihan jawabannya udah ada. Apa yang akan Anda lakukan ketika hujan deras misalnya?
A pergi ke kafe, B pulang ke rumah, C ke tukang bakso misalnya. Sudah ada pilihan jawabannya. Nah, itu nggak bisa disebut dengan assessment center gitu ya. Atau prosedurnya hanya satu, atau wawancaranya panel atau serial, atau hanya psikotes aja, atau yang mengevaluasinya hanya satu orang aja, atau nggak ada pengumpulan data, itu juga nggak bisa kita bilang. Nah, dalam assessment center itu ada yang disebut dengan basic requirement. Jadi yang diminta di dalam proses proses assessment center itu apa? Ada. Yang pertama adalah kita harus ketahui essential feature dari assessment centernya itu apa aja. Kemudian theoretical foundation for alternative assessment program itu apa? Dan bagaimana aplikasi of principle di assessment center design. Ya, kita coba bahas satu-satu. Nah, catatannya tapi ya dalam assessment center itu ada beberapa asesor ya. Makanya orang yang terlibat di dalam kegiatan assessment center itu dia harus cepat menyesuaikan diri dan bisa bekerja sama. Karena bisa jadi dia nanti akan berpartnernya tidak hanya dengan orang yang kita kenal aja, tapi bisa juga berganti-ganti. Gitu ya. Oke, kita fokuskan pada pengkategorian perilaku dari kompetensi. Jadi yang harus kita concern adalah kompetensi apa yang kita ingin ukur dan perilaku yang menampilkan kompetensi tersebut apa. Gitu ya. Oke, nah ketika kita memberikan penilaian terkait dengan kompetensi tersebut itu nggak hanya berdasarkan penilaian kita pribadi, tapi hasil kesepakatan dengan asesor di dalam satu grup tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya saya mengukur kompetensi si A itu kerjasamanya 3. Gitu ya, karena saya menilainya adalah 3. Tapi rekan asesor saya yang lain nggak bisa begitu. Misalnya dia itu baru 2 atau baru 1 misalnya. Itu harus disepakati dulu. Sehingga harus jelas data perilaku yang menggambarkan kompetensi tersebut. Nah, gimana kalau misalnya asesornya berperan juga sebagai administrator? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Toh administrator itu fungsinya adalah menjelaskan mengenai proses assessment center, menjelaskan simulasi yang diberikan, dan tahapan-tahapannya seperti apa. Catatan berikutnya adalah teman-teman di sini udah ikutan kuliah assessment center. Itu nggak otomatis langsung bisa melakukan assessment center atau disebut langsung asesor. Itu nggak bisa ya. Jadi harus mengikuti pelatihan yang tersertifikasi terkait dengan assessment center. Gitu ya. Pelaksana yang melakukan pelatihan assessment centernya juga harus terdaftar dengan jelas ya, jadi bukan asal-asalan juga gitu, dan itu diakui. Oke, ya kita masuk ke karakteristik dari assessment center itu ada apa aja. Pertama, berarti teman-teman harus memahami apa itu kompetensi. Di assessment ada beberapa simulasi, ada asesi-asesinya udah jelas, ada asesornya juga jelas. Kekuatan yang dituntut dari seorang asesor adalah kemampuan dalam melakukan observasi, membuat laporan, jadi bukan hanya sekedar ngetik, tapi bagaimana menyusun kalimat observasi, kalimat laporan perilaku untuk menggambarkan setiap kompetensi, di mana itu bisa menggambarkan perbedaan antara satu asesi dengan asesi yang lainnya, meskipun skor kompetensinya sama. Jadi misalnya kompetensi si A kerjasamanya 3, kompetensi si B kerjasamanya juga 3. Nah, meskipun skornya sama-sama 3, tapi ciri khasnya dari kerjasama 3-nya si A apa? Ciri khas dari kerjasama si B-nya itu apa? Gitu ya. Kemudian data integrasi, data yang merupakan hasil gabungan dari semua asesor dalam asesor meeting itu. Jadi misalnya kalau saya sebagai asesor 1 mendapatkan data LGD untuk asesi A, kita gabungkan dari data simulasi misalnya role play dari asesor kedua untuk si asesi A gitu ya. Terus juga untuk setiap simulasi yang lain. Penilaiannya harus relevan, artinya itu disepakati bersama oleh semua asesor, dan itu perilaku yang ditampilkan, yang kita tuliskan di dalam laporan, itu sudah terstandarisasi, ada kriterianya yang jelas. Jadi nggak bisa, menurut saya sih kayaknya begini, datanya harus ada, kriterianya harus ada. Jadi kalau kita kasih rating 3 atau rating 2 atau level 2 atau level 3, itu harus kita mengacu ke sana. Jangan sampai kita kasih rating 3 tapi di dalam catatannya itu sebenarnya dia sudah menampilkan rating 5. Nah, itu nggak boleh juga begitu.
Oke, nah essential feature-nya apa aja sih? Nah, berarti sebelum kita melakukan assessment center, dilakukan terlebih dahulu adalah analisa jabatan. Gitu ya. Jadi dianalisa dulu jabatan yang mau di-assess itu. Emang dia kerjaannya apa? Karakteristik orangnya harus seperti apa? Kompetensi yang dicari yang seperti apa? Nah, itu fungsinya dari job analysis itu. Dari situ kita harus lihat, oh ternyata untuk menduduki satu jabatan tersebut, dia harus memiliki karakteristik 1, 2, 3. Atau kompetensi yang harus dimiliki adalah A, B, C, D, E, F misalnya. Nah, dari situ kita tetapkan tekniknya apa saja yang bisa mengukur perilaku setiap kompetensi tersebut. Gitu ya. Oke, kita berikan juga exercise situasional ya. Jadi simulasinya memang simulasi yang terkait dengan bidang pekerjaan. Gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya pekerjaannya itu nggak ada sangkut pautnya dengan simulasi itu, nggak bisa begitu. Justru kita mau melihat perilaku yang dia tampilkan ketika dihadapkan pada situasi real pekerjaannya seperti apa. Yang kita perhatikan adalah respon perilakunya. Cara bicaranya, tampilannya, konten pembicaraannya gitu. Jadi itu behaviornya. Sehingga teman-teman itu wajib banget punya kemampuan observasi perilaku. Gitu ya. Jadi misalnya kalau dia berkedip-kedip terus matanya gitu ya, teman-teman lihat kenapa ya dia bisa seperti itu? Apakah dia lakukan di setiap saat atau hanya pada momen-momen tertentu? Misalnya gitu ya. Kemudian multiple assessor. Nah, yang kita observasi itu juga sama-sama diobservasi oleh asesor yang lainnya. Gitu ya. Asesornya harus di training terlebih dahulu dan bagaimana kemampuan dari asesor untuk mengintegrasikan hasil observasi yang dilakukan selama satu sesi pengambilan data assessment center. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya analisa jabatan itu ngomongin tentang keterampilannya, kualitas orangnya, atribut pekerjaannya, motivasinya seperti apa, pengetahuan yang harus dimiliki, tugas-tugas yang diperlukan biar dia bisa berhasil untuk mencapai target itu kayak gimana gitu ya. Kemudian bagaimana nanti kita bisa melihat kerangka kerjanya ketika membangun latihan secara situasional itu seperti apa. Kita amati perilaku si kandidat, kita evaluasi efektivitas dari pekerjaannya, dan pada akhirnya ketika kita tepat dalam melakukan observasi untuk melihat efektivitas kerjanya, itu sebenarnya akan kita sampaikan di dalam sesi feedback. Ya, jadi assessment center itu selalu diakhiri dengan feedback. Jadi kalau kita menilai seseorang, itu kita harus sampaikan hasil penilaian kita seperti apa. Biar apa? Biar orang yang kita nilai itu tahu apa hal-hal yang sudah dicapainya, hal-hal apa saja yang masih harus ditingkatkan untuk dia capai dari posisi tersebut. Gitu ya. Oke, multiple assessment teknik itu apa aja? Bisa lewat wawancara, ada tes tertulis misalnya, tes lisan, ada kuesioner, atau ada simulasi situasional ya. Sehingga di sini tugas asesor adalah membuat rancangan, teknik rancangan yang bisa mengukur kompetensi-kompetensi yang dituntut dari pekerjaan tersebut. Gitu ya, jadi nggak asal udahlah kita kasih LGD aja gitu ya. Ternyata misalnya dari LGD itu kita nggak bisa mengukur apa-apa gitu ya, atau misalnya kompetensi yang diukur sama LGD itu nggak sesuai dengan kompetensi yang sebenarnya kita pengen gali dari orang tersebut. Gitu. Kemudian situational exercise itu sebenarnya menggambarkan aspek penting dari target pekerjaannya seperti apa, gitu ya. Kita buat semirip mungkin. Jadi kalau kita mau melakukan assessment center di industri perbankan, berarti simulasi exercise-nya itu terkait dengan perbankan, gitu ya. Kalau terkait dengan pendidikan, ya berarti kasusnya adalah terkait dengan pendidikan, gitu ya. Oke, kemudian nanti setiap peserta dalam setiap kelompok itu dihadapkan pada serangkaian kondisi yang kompleks, gitu ya, mewakili setiap situasi dari pekerjaannya. Kemudian kita menuntut agar setiap peserta itu menampilkan perilaku kompleks dalam semua simulasi atau semua skenario yang dibuat, ya. Behavioral response berarti kita harapkan setiap peserta menampilkan perilaku
sebagai respon dari simulasi-simulasi yang tadi diberikan, gitu ya. Ketika dihadapkan pada situasi LGD, gitu ya, apa perilaku yang dia tampilkannya? Konsisten atau enggak? Nah, seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Observasi, perilaku yang diobservasi itu seperti apa? Perilaku yang kita amati sebagai asesor terkait dengan apa sih yang ditampilkan oleh asesi, gitu ya. Kenapa? Karena perilaku yang ditampilkan itu menggambarkan, menyatakan tindakan-tindakan yang akan dia lakukan ketika di dunia kerja. Tapi ketika kita melakukan observasi dari perilaku, kita jangan dulu menyimpulkan. Kita harus gabungkan, integrasi tadi ya, kita gabungkan dengan data-data yang kita peroleh di semua simulasi dan hasil observasi yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang asesor, tapi asesor dalam satu grup itu. Gitu ya. Makanya ada multiple asesor. Asesornya harus lebih dari satu orang yang melakukan evaluasi. Tujuannya adalah jangan sampai ada unsur subjektivitas atau bias. Gitu ya. Atau misalnya karena kita lihat wah si asesinya ganteng terus kita baik-baikan aja kasih penilaiannya. Itu enggak gitu ya. Kemudian asesor dengan beberapa sudut pandang berbeda dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita dengan asesor yang dalam satu grup itu punya pendapat yang berbeda. Karena apa? Karena mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda. Sehingga kenapa pentingnya kita melakukan meeting untuk mengintegrasikan data dan memberikan penilaian yang sama gitu ya. Jadi penilaian asesor 1, 2, dan 3 itu harus sama dalam memberikan penilaian terhadap si peserta 1. Oke, kenapa asesor itu harus melakukan atau mengikuti training terlebih dahulu? Karena dia akan melakukan penilaian yang sifatnya kompleks. Bisa jadi asesor itu adalah orang yang nggak ada kaitannya dengan bidang jabatan yang dianalisa. Misalnya kita sebagai asesor orang psikologi, ternyata kita melakukan assessment center untuk jabatan di instansi perbankan. Kita bukan orang perbankan, kita nggak tahu nih hal-hal yang terkait dengan perbankan. Sehingga di sini dituntut asesor itu harus belajar cepat terkait dengan dunia perbankan. Gitu ya. Mengamati perilaku, mencatat pengamatan yang diamati itu harus kita catat semua. Kita bikin klasifikasi, kita nilai dari setiap dimensi tersebut. Kemudian terkait dengan tingkat kerja yang ditampilkan oleh si peserta, kita kasih gambaran penilaian kita seperti apa, kemudian kita integrasikan dengan hasil penilaian teman-teman yang lain dari asesor yang lain, dan kita lihat apakah perilaku yang ditampilkan oleh asesi itu konsisten dari awal sampai akhir atau pada case-case tertentu aja, gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita asesor itu tujuannya adalah selain kita menilai seseorang, kita harus tahu apa yang harus kita sarankan untuk si asesi tersebut agar si asesi tersebut memiliki kompetensi yang diharapkan, gitu ya. Terus di sini asesor itu harus sudah tersertifikasi, kompeten dalam observasi, dan kompeten dalam melakukan klasifikasi serta kompeten dalam membuat rating perilaku. Gitu. Jadi nggak bisa ya sembarangan kita ambil, udahlah kamu jadi asesor aja, nggak bisa begitu ya. Jadi ada syarat khusus gitu ya. Integration of observation mengintegrasikan hasil pengamatan seluruh latihan, kita integrasikan juga evaluasi per dimensinya untuk mendapatkan peringkat secara keseluruhan. Boleh aja kita hitung berdasarkan kuantitas ya, misalnya perilaku ini muncul berapa kali. Bisa juga seperti itu, atau misalnya perilaku ini muncul tapi efeknya seperti apa. Jadi perhitungannya ada secara kuantitas dan juga kualitas ya. Sehingga di dalam proses assessment center gitu ya, tujuannya adalah untuk predicting, diagnosing, dan development. Predicting artinya kita memprediksikan, nah dengan cara apa? Promosi misalnya atau seleksi. Mendiagnosa itu adalah kita mendiagnosa kebutuhan training apa orang tersebut. Kalau terkait dengan development, bagaimana kita mendevelop, mengembangkan skill-skill yang harus dia miliki untuk dia duduk di jabatan berikutnya, gitu ya. Nah, ini prinsip prediksinya ya. Jadi kita lihat nih standarisasi dari jabatan yang akan dikejarnya apa, secara reliable dan validitasnya terukur.
prosedurnya juga harus seragam dalam pelaksanaan maupun evaluasi gitu ya. Skornya juga harus terstandarisasi, terus juga sampel perilakunya juga harus setara, pengukurannya gitu ya. Sehingga kita bisa lihat, oh kita bisa prediksikan bahwa dia bisa duduk di jabatan A misalnya ya, untuk dipromosikan. Dia layak untuk dipromosikan. Nah, kita mengatakan dia layak atau tidak itu harus ada standarnya. Gitu ya, misalnya standarnya terpenuhi semua kompetensi atau ada kompetensi-kompetensi tertentu yang memang mutlak harus dikuasai. Gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya diagnosa atau misalnya mendetek kebutuhan training, itu kita lihat dari kompetensi atau dimensi apa yang belum dimiliki. Sehingga berarti itulah training yang dibutuhkannya. Gitu ya. Karena ingat teman-teman, assessment center itu pendekatannya adalah behavioral, bahwa perilaku yang ditampilkan itu semua bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya kita pengen teman-teman memiliki kemampuan kepemimpinan, nah kita lihat, kita diagnosa nih, betul nggak dia butuh pelatihan kepemimpinan. Lihat apakah selama ini misalnya perilaku yang ditampilkan itu belum mencerminkan perilaku kepemimpinan, sehingga dia butuh training kepemimpinan. Gitu ya. Jadi kita nggak bikin training atau kamu ikutan training lah gitu ya, bukan hanya karena suka-suka atau mumpung ada uangnya, tapi memang itu yang dibutuhkan gitu ya, terkait di pekerjaannya ya. Oke, prinsip pelatihan yang relevan terkait dengan pengembangan assessment center ya tadi ya, perubahan perilaku. Setiap peserta memungkinkan dia mempelajari keterampilan baru, cara-cara baru dalam berinteraksi dengan pihak lain, gitu ya. Makanya kita kasih panduan nih, aspek-aspek dari assessment center sendiri. Dimensinya apa yang harus dikembangkan, kita harus jelaskan. Jadi bukan hanya sekedar, Sinta harus mengikuti pelatihan kepemimpinan. Memang apa perilaku-perilaku yang belum dimiliki oleh Sinta sampai dia harus ikutan pelatihan itu, gitu ya. Jadi harus dicantumkan. Mendorong pembelajaran aktual dan pengembangan keterampilan yang nyata, gitu. Nah, terkait dengan aplikasi prinsip assessment center design, karakteristik assessment center itu mesti kita sesuaikan juga dengan tujuan programnya, gitu. Jadi nggak bisa kita bikin assessment centernya metodenya ini aja ya, enggak. Kita harus lihat tujuannya apa. Karena apa? Biaya untuk melakukan assessment center itu besar, sehingga jangan sampai hanya disia-siain aja. Gitu. Kalau asesornya sih senang-senang aja ya dibayar, tapi kan harus bermanfaat juga kegiatannya. Oke, program assessment center dinilai sebagai suatu bentuk prediktor yang akurat dalam menilai kemampuan manajerial selama sekian tahun ya. Terkait juga dengan kebutuhan promosi, seleksi, pelatihan dan pengembangan gitu ya. Oke, proses mengamati berarti kita melihat mengklasifikasikan perilaku yang ditampilkan, hasil atau umpan balik yang dihasilkan seperti apa dari program-program yang sudah dilakukan. Ya, ini adalah contohnya ya kalau kita bandingkan secara partisipannya dan important outcome-nya untuk selection promosi atau diagnose training need atau juga development of skill ya. Untuk partisipan ya, kalau misalnya kita melakukan promosi dan seleksi, berarti kita mencari karyawan yang memiliki potensi paling tinggi agar dia pas duduk di jabatan tersebut, gitu ya. Tapi kalau diagnose of training need, si peserta itu adalah semua peserta itu kita ukur, karena kita bisa lihat si A, si B, si C, si D itu kebutuhan trainingnya apa. Nah, begitu juga terkait dengan development skill-nya. Si A itu bisa kita develop terkait dengan apa? Nah, gitu ya. Atau position to be analyzed-nya. Jadi, posisi yang kita analisa adalah kalau untuk promosi atau seleksi adalah jabatan yang akan dia duduki nanti. Kan namanya udah promosi atau seleksi ya. Jadi kan bukan saat ini sedang diduduki. Nanti dia cocok nggak untuk di jabatan setelah ini. Gitu ya. Kalau dia training need ataupun development skill itu untuk menganalisa dia pas nggak di jabatan yang saat ini dia dudukin.
kalau dia sebenarnya belum optimal kerja di situ gitu ya, karena ada beberapa kompetensi yang belum dipenuhi. Oke, berarti itu need yang harus kita kasih training gitu ya. Oke, nature of dimensinya tadi ya, kalau promosi itu berarti potensial trait, kalau training needs berarti terkait dengan development, conceptual distinctnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca lagi ya. Nah, sehingga di dalam pendekatan assessment center, teman-teman tuh di kepalanya adalah konsep mengenai kompetensi. Gitu ya. Ingat ya, kompetensi assessment center, kalau potensi itu psikotes. Kalau potensi itu lebih mengukur dia punya potensi itu, tapi belum tentu dia berkompeten. Gitu ya, karena ada juga orang yang pintar, tapi dia nggak bisa mengerjakan satu tugas tertentu. Gitu ya. Dia pintar, tapi ternyata nggak berhasil di bidang kerjanya. Kenapa? Dia hanya sekedar punya potensi, tapi nggak kompeten. Gitu. Oke, pendekatan kompetensi adalah tanpa pembagian tingkatan ya. Jadi nggak ada tuh yang kompetensi kerjasama itu lebih tinggi dibandingkan kompetensi leadership, nggak begitu. Karena isinya adalah terkait dengan indikator-indikator atau kunci perilaku yang bisa menggambarkan tuntutan dari pekerjaan yang akan disasarnya itu, gitu ya. Misalnya, kompetensi leadership untuk dosen itu perlu, tapi apakah tuntutannya sama seperti dia menjadi seorang manajer atau seorang direktur? Sama-sama membutuhkan kemampuan leadership, tapi kadar leadershipnya itu berbeda untuk setiap jabatan, gitu ya. Apalagi ketika kita lihat dengan kebutuhan organisasi, ya, organisasi pemerintahan, militer, pendidikan, BUMN itu jelas-jelas berbeda. Apa disebut dengan kunci perilaku? Itu adalah contoh-contoh perilaku yang bisa diamati ketika seseorang menampilkan kompetensi tertentu, gitu ya. Jadi kita bisa katakan si A memiliki kemampuan kerjasama kalau dia menampilkan contoh-contoh perilaku yang menjadi tanda dia punya kemampuan kerjasama, gitu ya. Sehingga teman-teman mesti bisa merumuskan perilaku yang efektifnya seperti apa, gitu ya. Oke, kompetensi yang efektif itu yang gimana? Jelas ya, kalimatnya juga harus konkret, jelas, gampang dipahami, relevan untuk organisasi gitu ya. Bisa bersifat generik atau relevan untuk semua fungsi atau misalnya khusus untuk fungsi tertentu. Jadi misalnya kalau kompetensi yang efektif itu ya dia berlaku untuk si organisasi itu. Jadi kerjasama untuk satpam, untuk manajer, untuk staff sama isinya gitu ya. Tapi untuk di satu instansi tertentu. Ya. Oke, apalagi ya kita harus perhitungkan juga kompetensi yang efektif itu adalah terjadinya perubahan di lingkungan organisasi, perubahan teknologi, perubahan visi perusahaan itu juga harus dipertimbangkan, gitu ya. Sehingga kompetensi itu bisa benar-benar bisa diamati. Mendeskripsikan hanya satu perilaku, tidak duplikasi, atau jangan sampai isinya kompetensi antara kompetensi kerjasama sama komunikasi isinya sama. Nah, ya, jadi teman-teman harus bisa kenali bedanya kerjasama dengan komunikasi itu apa, kata kuncinya apa, gitu ya. Adil bagi semua pihak yang menggunakannya. Nah, ini adalah contoh dari kamus kompetensi teamwork ya. Nah, paling gampang nih teamwork. Apa definisi dari teamwork? Nah, kemampuan untuk bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, berarti lingkup apa kerjasamanya? Oh, dalam mencapai sasaran bersama, dalam kerjasama di kelompok informal maupun formal, mau kelompok internal maupun kelompok eksternal gitu ya, bisa menjadi bagian dari anggota kelompok gitu atau sesuai dengan perannya, dan bisa sampai bukan hanya sekedar berperan dalam kelompok tapi dia membangun kelompok. Beda ya. Nah, sehingga ada tulisannya tuh level, ada 4, 3, 2, 1. Deskripsi levelnya membangun kelompok, memberi dorongan, menghargai, kooperatif. Nah, ternyata indikatornya berbeda. Nah, contoh misalnya kita ambil dulu yang paling bawah nih. Level 1, kooperatif dan partisipasi. Ternyata orang itu bisa kita katakan baru sampai level 1 gitu ya, kalau dia masih mampu memberikan kontribusi dalam kelompok,
melakukan tugas-tugas yang jadi tanggung jawabnya, gitu ya, efektif di dalam tugas kelompok, berkomitmen misalnya ya, antusias ketika kerja kelompok, aktif berinteraksi, kasih pendapat, berbagi informasi, tapi ternyata itu masih level 1. Gitu, padahal udah banyak omong Bu, ngasih pendapat. Tapi kalau misalnya kamu kompetensinya itu masih di level 1, ya level 1 aja. Nah, orang itu bisa kita katakan berada di level 2 kalau indikator perilaku di level 1-nya semua sudah terpenuhi dan dia memenuhi juga indikator perilaku yang ada di level 2. Level 2 deskripsi levelnya adalah menghargai masukan dan mendukung keputusan kelompok. Artinya kalau udah di level 2, deskripsi level kooperatif dan partisipasinya itu udah lewat, udah dilakukan semua. Gitu ya. Nah, berarti dia di level 2 kalau misalnya mampu partisipasi, mengambil keputusan untuk mendukung secara positif keputusan yang diambil, ada rasa tenggang rasa, memahami perbedaan pendapat, nah, terus berpartisipasinya proaktif, bukan hanya sekedar ayo apa misalnya Bu Ulfa pendapatnya apa, nah bukan hanya sekedar itu, tapi dia ada willingness-nya untuk berbaginya. Gitu ya. Terus juga apa yang dia lakukan itu mengacu pada sasaran bersama, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi aja. Gitu ya. Menghargai masukan, pengalaman setiap orang, bahkan mengajak misalnya gitu ya, bahkan mengembangkan rasa saling menghargai, menghormati dan yang lain-lain. Nah, Bu, berarti kalau dia level 3 itu kalau gimana? Kalau level 1-nya udah dipenuhi semua, level 2-nya udah dipenuhi semua, level 3-nya sudah terpenuhi semua. Nah, gimana kalau misalnya ternyata dari indikator perilaku yang ada, itu tidak semua indikatornya terpenuhi? Apakah kita katakan dia sudah di level 3 atau di level 2? Jawabannya adalah dia berarti masih ada di level 2. Kenapa? Karena baru level 2 saja yang indikator perilakunya sudah terpenuhi. Tapi gimana Bu dengan indikator perilaku di level 3 yang sebagian sudah terpenuhi? Ya kalau gitu tambahkan. Gitu ya. Jadi perilaku yang dia sudah penuhi di level 2 dan perilaku yang dia sudah penuhi di level 3. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Oke teman-teman, itu bahasan terkait dengan prinsip-prinsip dari assessment center. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua ya dalam belajar dan juga sebagai persiapan menghadapi ujian UTS gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.